Subscribe ya teman-teman, jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sing sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Miracle Fares. Nah, hari ini Umi sebelumnya pengen menyampaikan bahwa Umi di sini bukan ahli medis ataupun juga bukan dokter ya, tetapi ini berdasarkan pengalaman yang Umi rasakan. Karena baru-baru ini maaf, karena baru-baru ini Umi baru saja mengalami yang namanya kegagalan pada janin atau baru saja di kuretase ya teman-teman. Nah, jadi berawal ya Umi awal daripada Umi haid itu berawal pada tanggal 25 April yaitu Umi masih haid. Setelah 25 April, bulan Mei-nya, tanggal 25-nya Umi sudah tidak haid ya. Sudah tidak haid, Umi tunggu sampai tanggal 1. Ternyata Umi tanggal 1 Juni ya, karena Umi memang haidnya akhir. Umi tunggu sampai tanggal 1 Juni, ternyata memang tidak haid. Umi tes pack dan hasilnya adalah positif ya, berarti tandanya Umi hamil. Nah, alhamdulillah itu senangnya luar biasa karena Umi sudah nunggu dari jarak kan. Umi alhamdulillah sudah punya anak pertama, sekarang sudah berumur 7 tahun. Jadi jaraknya itu dari hamil yang pertama ke sekarang itu adalah 7 tahun. Jadi kalau nunggu maksudnya senang gitu ya, dinyatakan positif ya gitu, tes packnya positif. Nah, selanjutnya gitu setelah dinyatakan positif ya Umi memang bulan pertama itu emang dalam keadaan yang istilahnya teman-teman, emang rada sibuk gitu, mondar mandir sekolah ya, ke sekolah, dan jarak rumah ke sekolah itu emang cukup lumayan jauh dan Umi harus butuh naik motor ya, mondar mandir gitu. Jadi ngerasakan memang dari bulan pertama itu emang merasakan ada nyeri gitu pada kehamilan Umi. Tapi Umi masih berpikiran bahwa kecapean. Jadi ya udah Umi bawa istirahat saja. Nah, masuk bulan kedua Umi mulai
pergi ke bidan terdekat untuk mengecek kehamilan Umi gitu ya, untuk mengecek kehamilan Umi. Setelah dicek dari mulai tensi ya, memang badan waktu itu emang kurang fit ya Mas, kayak badan kurang fit, terus memang ada batuk gitu ya, terus rada mual gitu. Makanya Umi cek ke bidan terdekat, dicek tensi dan juga dicek kesehatan gizi dan sebagainya. Alhamdulillah itu baik, dan waktu bidannya bilang ini memang sudah masuk 2 bulan gitu. Jadi ya Umi ngerasa tidak terjadi apa-apa gitu, tidak ada masalah gitu ya pada kehamilan Umi. Nah, selanjutnya masuk bulan ketiga, jalan ke bulan ketiganya, Umi memang ada terjadi sesuatu hal yang istilahnya anak pertama Umi mengalami sakit ya. Jadi sakit selama seminggu, dan itu emang butuh ekstra juga Umi, karena kita ya memang satu jauh dari orang tua, jadi mau nggak mau ya butuh ekstra untuk nangani gitu ya, karena dia diinfus di rumah gitu, terkena tipes. Jadi malam harus bangun kan, kalau tipes itu malam kan panas kadang badannya, jadi harus bangun, jadi ngerasa kayak kurang istirahat aja. Nah setelah dia sembuh semingguan gitu, Umi ngerasa eh, nyeri perut dan pengen buang air besar. Akhirnya Umi buang air besar, tetapi setelah buang air besar malah terdapat flek ya teman-teman, flek. Nah itu Umi masih belum takut, karena dulu pernah hamil yang pertama dulu, anak pertama dulu 3 bulannya karena kecapean memang pernah keluar flek, dan Umi pergi ke dokter, pergi ke bidan terdekat juga, terus Umi dikasih obat penguat dan ternyata fleknya nggak keluar lagi. Nah ini Umi ngerasa masih ya mungkin karena kecapean, ternyata ndak lama kemudian keluar lagi itu fleknya. Nah itu yang mungkin makin makin wah ini tidak seperti biasa gitu, tidak seperti yang dulu gitu, itu udah mulai deg-degan. Akhirnya Umi buru-buru pergi ke bidan terdekat. Akhirnya bidan itu tidak mau tidak bisa mendiagnosa gitu ya, karena dia bilang harus USG dulu, tidak bisa saya kasih obat gitu sembarangan gitu, kalau kalau mau cek USG. Ya udah akhirnya Umi pergi lagi, ada bidan yang terdekat juga yang mempunyai alat USG. Umi pergi, terus setelah sampai di sana Umi cek, ternyata ini antara sedih gitu, tapi masih 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 apa namanya, berharap gitu ya, sesuatu hal yang baik lah gitu ya. Dan akhirnya yang dibilang bidan bidan itu bahwa ini kantung janinnya ada gitu. Ini tidak sesuai dengan ukuran kehamilan Umi yang sekarang, yang seharusnya sudah terlihat bakal janin, tetapi ini tidak ada ya, dia hanya bulatan, hanya kantung janin saja. Jadi contohnya seperti ini, waktu Umi cek yang pertama itu seperti ini ya teman-teman. Cek yang pertama, cek yang pertama itu seperti ini nih, hanya ada kantung janin ya, tapi bidan ini memberikan istilahnya kayak masih memberikan support, yaitu mungkin bisa jadi kesalahan Umi ngitung tanggalnya gitu ya, atau bisa jadi karena Umi karena memang alatnya kurang canggih gitu ya. Jadi tapi dia memberikan rujukan, tetap harus dirujuk karena Umi mengalami di situ kan, mengalami flek ya, keluar flek. Jadi Umi dirujuk lah gitu ke ke rumah sakit gitu. Akhirnya Umi nggak pikir panjang, pokoknya malam itu juga Umi siap-siap, karena emang kita tinggalnya di kampung, jadi siap-siap untuk ke kota untuk ini cek rumah sakit gitu ya, ke rumah sakit. Akhirnya besok paginya setelah sampai di rumah sakit ya, Umi cek ya, masih berharap gitu ya, masih husnuzon saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada kehamilan Umi gitu ya. Setelah cek, masuk ke ruang dokter,
ya dokternya cek seperti biasa melewati USG yang di perut, ternyata tidak menemukan juga, ya hasilnya sama. Terus akhirnya lewat transfi ya, lewat transfi ternyata yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman ya, yang ini yang lewat transfi hasilnya seperti ini ya, hanya ada kantung, jadi hanya ada seperti itu kantung janinnya saja ya teman-teman. Nah ini semakin membuat tambah lemes, sedih gitu ya. Akhirnya apa yang dikatakan dokter sebenarnya itu sudah seharusnya itu ada titik ya, yang dimana dia mengasih tahu ini titiknya di sini, seharusnya sudah ada bakal janinnya tetapi tidak ada. Akhirnya dokter menyarankan untuk kuret ya, untuk kuret ya, kuretase ya namanya apa sih gitu, pokoknya seperti itu harus dikuret. Nah di situ saya yakinkan lagi ya, Umi yakinkan lagi ke dokter apa benar harus dikuret gitu, nggak ada cara lain ya, ternyata tetap kembali dikuret. Akhirnya Umi tanya itu kenapa bisa terjadi seperti ini, karena emang eh, dari awalnya memang sudah lemah gitu ya, jadi eh, memang memang hamil gitu tapi tidak tidak kalau dibilang itu tidak berkembang karena emang sperma ataupun sel telurnya mungkin tidak, istilahnya lemah lah gitu, jadi tidak bisa berkembang gitu. Eh, dan juga mungkin juga Umi apa namanya memang capek atau tidak memprogram kehamilan dengan baik gitu ya, jadi sehingga ya bisa aja terjadi seperti itu gitu. Akhirnya di situ siapapun ya, siapapun yang mengalami seperti itu masih sedih gitu ya. Umi luar biasa di situ, rasanya sedih ya, gimana bukan sedih, itu udah mulai tangisan pecah lah gitu ya, memang nangis gitu nepon orang tua yang orang tua Umi kan jauh, eh, ada di Riau ya, sedangkan Umi sekarang ada di Karawang gitu ya, Jawa Barat, jadi jauh gitu. Hanya bisa apa ya, nangis dan minta supportnya gitu ya. Dan alhamdulillah juga keluarga di Kerawang karena emang banyak dari medis, ada yang dokter dan juga apa namanya bidan, jadi banyak ngasih support ya, banyak ngasih istilahnya ya menguatkan lah gitu. Alhamdulillah disupport dengan baik Umi gitu, jadinya bisa kuat gitu ya, bisa kuat ngadapin hal semacam ini gitu. Akhirnya mau nggak mau harus dikuret karena kata kata dokternya bahwa kalau tidak dikuret gitu nanti ya bisa saja gitu ya, kapan saja itu bisa pecah, bisa terjadi pendarahan dan malah membahayakan kita. Nah itu yang maksudnya Umi berpikir ya sudah, ini emang sudah jalannya ya, sudah diterima ya, Allah memberikan apa misalnya jalannya seperti itu pasti itu adalah yang terbaik. Gitu, jadi Umi ngambilnya ini aja lah gitu ya, ngambilnya ya husnuzon aja sama Allah, inilah yang terbaik, mudah-mudahan nanti diberikan yang terbaik lagi gitu. Ya udah setelah itu mulailah eh, proses ya, jadi Umi disuruh di ruang tunggu ya, di apa namanya kalau dibilang dimasukin alat ya, yang itu yang mana itu pertama dikasih obat 2 biji, Umi nggak tahu obat apa, kecil-kecil begitu, terus suruh minum, kemudian di lewat transfi kita dimasukin seperti katanya alat untuk membuka mulut rahim gitu ya. Jadi di situ prosesnya, kemudian Umi disuruh tunggu. Nah itu mulai terasa sakit ya, sakitnya itu seperti orang melahirkan, tapi kalau orang melahirkan itu kan ada yang ditunggu, sakit bercampur senang ya, ada ininya lah gitu yang ditunggu. Nah kalau ini sakit ya sakit gitu, benar-benar sakit, sakit karena rasa sakit ya, terus tambah lagi eh, perih lah ya, rasanya gimana dah gitu. Mungkin yang pernah mengalami seperti ini pasti pasti ngerasain sama yang seperti Umi rasakan gitu, tau lah gitu. Jadi benar-benar sakitnya sama seperti waktu misalnya kalau orang lahir normal itu ada seperti pembukaan yang itu sakit gitu ya,
pinggang serasa sakit semuanya lah gitu ya, tidak bisa ke kanan sakit, ke kiri sakit ya, seperti itu sama kayak orang melahirkan ya teman-teman. Jadi Umi dikasih obat seperti dikasih perangsang seperti itu. Nah akhirnya setelah itu maghrib Umi mulai di ruang tindakan ya, dan Umi diinfus gitu ya, diinfus dulu yang luar biasa sakit ya, dimasukin ini nggak tahu jarumnya gede banget kayaknya sampai sakit gitu ya pas dimasukin infus. Kemudian tidak lama mulai berselang ya kasih oksigen segala macam, dan harus emang pakai masker gitu ya, karena dalam pandemi seperti ini ya tetap harus jaga gitu ya, karena kita nggak tahu lah virus bisa dari mana saja. Nah akhirnya apa namanya itu dokter sudah masuk gitu ya. Umi bilang ini kenapa saya tidak dibius gitu ya, ada hal yang menggelitik, maksudnya kenapa nggak dibius ini gitu, ini kenapa, aduh akhirnya ternyata Umi berpikir kalau bius itu prosesnya lama gitu kan, ini kenapa dokter sudah masuk sudah siap ini tapi belum dibius. Ternyata pas nggak lama dibius sama bidannya, dan Umi udah nggak ngerasain lagi lah gitu ya, udah pokoknya nggak tahu, pokoknya tahu-tahu bangun sudah tahu-tahu bangun sudah ini aja gitu, udah wah udah selesai gitu. Jadi hanya sekedar darah saja ya teman-teman, yang ngeluarin darah, cuman walaupun hanya ngeluar darah Umi ngerasa itu udah bakal calon janin, dan Umi ngerasa itu ya udah seperti ya anak saja gitu ya, jadi sedih, ada sedihnya gitu. Terus akhirnya seperti biasa dibawa ke ruang tunggu kembali gitu. Alhamdulillah Umi sadar dengan cepat gitu ya. Apa namanya ya, masih sempoyongan ada sedikit gitu, tapi nunggu sebentar nggak lama kemudian kembali seperti biasa gitu, udah kembali ke ruang tidur tadi, kembali ke kamar ya untuk istirahat, dan memang darah masih keluar gitu ya, darah darah kotor apa kayak memang darahnya merah gitu, terus ada kayak hatinya gitu. Maaf ya teman-teman, bukan ini buat kalian jijik atau apa, tapi ya ini seperti kayak hati begitu darahnya gitu ya. Jadi benar-benar dibilang sedih ya sedih ya, tapi ya berusaha untuk terima aja. Jadi teman-teman ini prosesnya ya, nanti Umi akan sampaikan apa yang harus kita lakukan setelah kuretase. Nah ini proses daripada kuretase tadi ya, jadi alhamdulillah tidak memang ketika kuret itu tidak sakit ya, karena kita tidak sadar dibius, posisinya dibius dan tidak ngerasa sakit gitu. Nah jadi ya memang darah keluar gitu ya, itu seperti kita nifas gitu, nifas. Jadi emang ada nifasnya dan harus banyak istirahat. Nah bagi bunda-bunda yang lagi maksudnya hamil pertama, maka hendaknya dijaga gitu. Jadi kalau USG itu penting, bukan hanya sekedar kita ngelihat laki-laki apa perempuan ataupun apa, tapi yang terpenting ada melihat apakah janin kita itu berkembang dengan baik atau tidak gitu ya. Apakah maksudnya istilahnya bisa tampak dari sana gitu. Jadi pentingnya USG seperti itu. Bagusnya memang dari mulai 2 bulan kita sudah cek USG gitu, apakah sudah terlihat bakal janinnya atau mungkin sudah ada lah gitu. Itu biasa masuk dua bulan itu sudah mulai 8 minggu tuh sudah mulai ini ya, udah mulai ada detaknya gitu ya, kalau memang normal gitu. Kalau ini kan kalau yang memang tidak normal pun bakalan kelihatan gitu, kelihatan lebih cepat dan tidak membahayakan diri kita. Jadi kalau bagi ibu-ibu hamil muda, maka dipersiapkan banyak minum vitamin gitu ya, jangan terlalu kecapean gitu. Jadi vitamin yang saya banyak dengar itu seperti asam folat itu banyak minum, terus makan makanan yang bergizi seperti sayuran yang banyak mengandung folat, asam folatnya, sayuran, terus udah gitu pisang, terus udah gitu apa namanya pisang, terus telur rebus gitu, yang seperti itulah kurang lebihnya yang kita konsumsi, yang sehat lah ya, yang bergizi gitu, agar
janinnya nanti berkembang dengan baik gitu. Karena Umi ngerasain ini apa namanya, ya karena emang nggak pernah berpikir bakalan terjadi namanya black teeth ovum ini, apa ya, black teeth ovum ya namanya, yang maksudnya BO, kehamilan kosong. Umi nggak pernah bisa berpikir sampai ke sana karena emang bukan orang medis gitu ya, dan juga tidak pernah dengar hal-hal yang semacam itu, hanya berpikiran positif aja. Ya ternyata Umi mengalami yang namanya black teeth ovum tadi ya, janin kosong yang seperti ini tadi ya teman-teman, tuh yang seperti ini. Jadi harus dikuret gitu tuh ininya tuh, apa namanya, kosong, tidak ada janinnya, padahal Umi sudah masuk 10 minggu gitu ya, sudah masuk 10 sampai 11 minggu yang seharusnya sudah ada janinnya, tetapi ini tidak ada gitu. Makanya dari sekarang, sebelum terlambat gitu, kalau ada misalnya dari mulai 1 bulan udah ngerasa nyeri gitu ya, tapi tidak semua yang keluar flek itu berarti tanda-tanda keguguran, enggak ya. Soalnya Umi juga pernah gitu keluar flek waktu hamil pertama, masuk 3 bulan itu keluar flek, ternyata karena kecapean. Umi hanya dikasih obat penguat saja ya, dikasih obat penguat sama bidannya, alhamdulillah kalau sudah tidak keluar berarti tidak ada apa-apa. Nah kalau ini kan beda urusannya karena emang kosong gitu ya, jadi emang harus dikuret. Kalau nggak dikuret maka bisa terjadi hal-hal yang membahayakan diri kita, mungkin pendarahan ya, itu yang kita hindari gitu. Kalau dikuret kan nanti apa namanya, bisa yang ngebersihin janin, takutnya nanti katanya ada, kalau misalnya nggak dikuret takut ada kista dan sebagainya, itu yang ditakutkan gitu. Jadi ini pengalaman Umi ya, mudah-mudahan bisa istilahnya bermanfaat. Kuret itu sakit enggak sih gitu ya, kalau kita ngikuti prosesnya insya Allah istilahnya apa ya, iya insya Allah enggak terlalu apalah gimana banget, enggak lah gitu. Tapi setelah kuret apa yang harus kita lakukan gitu ya, nah nanti Umi akan sampaikan di video selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah ini hanya sekedar pengalaman Umi selama selama terjadinya black teeth ovum ini, dan juga bagaimana proses selama Umi di kuret itu tadi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.